langsung ke poin pembacaan pembelaan. Terima kasih yang mulia. Bila mana nanti ada ralat, kami mohon izin untuk saya tambah atau dikoreksi karena ini baru diketik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, peserta sidang dan para hadirin yang terhormat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seraya ucapan syukur dan terima kasih tiada henti dilantunkan atas pemberian nikmat dan rahmat serta dalam keadaan sehat walafiat, serta berkah dan anugerah yang melimpah dapat dirasakan oleh kita semua. Sungguh Allah Maha memberi nikmat dengan segala kebaikan, dan Allah yang Maha Agung tiada tanding dan tanpa banding kuasanya kepada seluruh makhluknya, khususnya kepada majelis hakim yang mulia, arif dan bijaksana, agar senantiasa sehat dan walafiat, segar, bugar, tidak kenal lelah memimpin jalannya persidangan dari awal hingga saat ini saya menyampaikan pledoi dan insya Allah sampai putusan nanti. Alhamdulillah. Dengan penuh kesadaran saya sebagai manusia biasa tempat salah dan khilaf selalu dan terus mohon ampun kepada Allah atas segala salah, dosa, lalai, khilaf yang pernah saya buat dengan atau tanpa menyadarinya secara terang-terangan ataupun tersembunyi, entah terbersih dalam niat maupun ketidaktahuan, kelalaian, baik disengaja maupun tidak sengaja. Mohon ampun dan taubat kami ya Allah. Sungguh Allah Maha menerima ampunan dan taubat para makhluknya. Salawat serta salam selalu terlanturkan kepada makhluk pilihan yaitu Nabi akhir zaman yang kemudian mencoba untuk merasakan pahit dan manisnya kehidupan oleh umatnya diberikan. Namun sedikit pun tidak terlepas dari rasa keikhlasan yaitu Nabi Muhammad SAW yang besar dengan rasa kesabaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasihat hukum dan para hadirin yang terhormat. Ucapan terima kasih kepada majelis hakim atas waktu yang diberikan. Tiba saatnya dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan pembelaan pribadi yang nantinya akan lanjut dengan pembelaan dari tim penasihat hukum saya yang merupakan bagian tak terpisahkan untuk membantah dakwaan dan tuntutan yang dituduhkan kepada saya. Hingga sampai detik ini saya masih duduk di kursi panas dalam keadaan kesakitan dan mendekam di pesantren Guntur, Pondok Jaya, KPK dengan menyandang status sebagai terdakwa tindak pidana korupsi. Terima kasih juga kepada pimpinan KPK, jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya mendakwa dan menuntut saya dan telah saya dengar dengan cermat, teliti dan penuh hati-hati, kata per kata, kalimat per kalimat, per poin, per pasal. Dan tugas jaksa penuntut umum sudah dilaksanakan dengan baik. Tibalah saatnya saya akan membela hak saya yang selama sekian tahun ini telah di-framing sedemikian rupa dan diakhiri dengan tuntutan yang tebalnya kurang lebih 800 halaman. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasihat hukum dan hadirin yang terhormat. Bahwa sejak tahun 2016 nama saya sudah di-framing oleh jaksa penuntut umum KPK yang pada saat itu memeriksa terdakwa Endi Fat Hamidi, Mulyana, Adi Purnomo dan Eko Trianta yang ternyata pada saat ini menjadi jaksa penuntut umum dalam perkara saya sebagai orang yang telah melakukan persekongkolan jahat bersama Miftahul Ulum, asisten pribadi saya. Jauh hari sudah disimpulkan seperti itu dengan alat bukti seperti rekaman, sadapan, CCTV dan saksi-saksi dan bukti tertulis yang benar, terpercaya dan akurat lain. Sejak saat itu nama Imam Nahrawi sudah menjadi incaran dan dipotret sebagai orang yang harus menjadi tersangka. Terima kasih kepada orang-orang KONI pusat yang berhasil dengan skenario dan pengkondisian saksi-saksinya yang dijadikan dan dipaksakan seirama agar tercapainya sebuah tujuan dengan kesimpulan bahwa adanya persekongkolan jahat yang kemudian disematkan kepada saya. Terima kasih kepada orang-orang KONI yang berhasil dengan skenario dan pengkondisian saksi-saksinya yang dengan satu irama sumbang tapi dipaksakan merdu. Apakah karena sejak saya dianggap oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2014 mengetahui dan mengambil langkah tegas terhadap kebiasaan di Kemenpora yang selama ini dikuasai oleh KONI seperti itu salah prima yang selama ini dikuasai KONI. Saya lakukan perubahan dengan pemimpinan hasil open bidding dengan payung peraturan presiden. Pasti mereka marah. Sumber-sumber anggarannya terpangkas dengan cara efisiensi, di mana bantuan ke cabang olahraga dilakukan langsung tanpa perantara KONI. Pasti orang-orang KONI marah. Tapi cabang olahraga, para atlet, dan insan olahraga senang dengan kebijakan ini.
Demikian juga selama ini penyusunan anggaran untuk prestasi olahraga, draftnya disiapkan oleh KONI Pusat dan difinishing di lantai 3 ruang kerja Sismenpora Al-Fitrah Salam. Betapa akrabnya antara orang-orang KONI sebagai penerima bantuan dan Sismenpora sebagai KPA tunggal pemberi bantuan. Pastilah setelah itu saya rombak dan Al-Fitrah Salam saya usulkan kepada Presiden untuk diganti karena peristiwa itu, serta ada peristiwa penilaian disclaimer dari hasil pemeriksaan BPK, maladministrasi surat dari BPK yang sudah ke Menteri tidak disampaikan, gagalnya restrukturisasi di kedeputian Kemenpora, dan yang pasti dikendalikan penuh oleh sahabatnya dari KONI, terutama Ending Fathamidi. Pasti Pak Fitra Salam marah setelah saya ganti dengan PLT Sismenpora Sahyan Asmari. Jadi bukan mengundurkan diri tapi saya ganti. Begitu mudahnya KONI mendapat anggaran waktu itu, padahal tugasnya hanya membantu pemerintah untuk mengkoordinasikan induk cabang olahraga. Soal pembinaan dan tanggung jawab prestasi ada di cabang olahraga, tapi bila mana dalam sebuah multi event seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade terjadi kegagalan target medali, maka pihak KONI Pusat tidak banyak ada yang maju ke depan untuk melakukan klarifikasi, minta maaf dan pasang badan. Tapi kemudian media massa dan masyarakat mengarahkan pertanyaan kepada menterinya, Menporanya mana tanggung jawabmu, wahai Menpora? Tapi bila mana sukses, banyak yang maju ke depan sebagai pahlawan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasihat hukum dan hadirin yang terhormat. Begitulah pada akhirnya Agustus 2019 saya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pimpinan Pak Agus Raharjo dengan tuduhan korupsi senilai 26.500.000.000 rupiah. Saya kaget dan tidak percaya serta terus menghela nafas panjang seraya beristighfar dan mohon maaf kepada Allah, sekaligus bersyukur kepada Allah. Kemudian pada tanggal 27 September pada hari Jumat saya memenuhi panggilan kedua penyidik KPK, yang mana pada panggilan sebelumnya saya izin dengan surat resmi yang disampaikan kepada KPK oleh staf Biro Hukum Kemenpora. Dan pada saat itu juga saya langsung ditahan dengan publikasi media yang sangat besar dan masif. Pada saat itu saya bertanya kepada penyidik KPK yang bernama Pak Kemas Abdul Aziz, seorang polisi aktif asal Sumatera Selatan, dengan bertanya, apa kesalahan-kesalahan saya Pak? Beliau menjawab, pada saatnya saudara akan tahu. Setelah berapa lama saya ditahan, saya penasaran dengan cara mendalami dugaan yang dituduhkan kepada saya atas pasal-pasal dan jumlah dugaan korupsi yang cukup fenomenal sebesar 26,5 miliar. Sebagai warga negara yang taat hukum dan hak saya dilindungi oleh undang-undang, maka saya dan keluarga sepakat mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pra-peradilan tersebut saya kalah, tetapi saya bersyukur alhamdulillah karena akhirnya saya mengetahui apa saja sangkaan yang dituduhkan kepada saya sebesar 26 miliar rupiah itu. Setelah saya membaca jawaban pra-peradilan KPK, ternyata cukup mengagetkan saya karena di dalamnya menyeret dan menyebut nama sahabat saya pebulu tangkis nasional, pemenang emas Olimpiade Athena Taufik Hidayat, dengan sangkaan telah menerima dana dari KONI Pusat sebesar 7 miliar untuk kepentingan aparat penegak hukum, dan beberapa dugaan lainnya yang dituduhkan kepada saya bersama-sama Miftahul. Saya merasa beruntung meskipun saya kalah dalam permohonan pra-peradilan, tapi saya mengetahui apa masalah yang sebenarnya. Kami lakukan persiapan bukti, pendalaman kasus, hingga konsultasi dan menerima nasihat-nasihat hukum yang diberikan oleh penasihat hukum saya, yang hingga saat ini juga terus berjuang tanpa pamrih. Terima kasih penasihat hukumku. Selain itu saya juga melakukan perenungan istighfar dan ikhtiar untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan hingga disidangkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat itu saya melakukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan sama sekali ada niat untuk melawan, tapi murni karena ketidaktahuan atas tuduhan yang dilayangkan kepada saya oleh KPK dan melaksanakan hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini yang terkadang menjadi ketakutan bagi para pencari keadilan untuk mencari kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam payung undang-undang. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasihat hukum dan hadirin yang terhormat, bahwa sebagai Menteri Muda Olahraga periode 2014 September 2019 saya diberi tugas dan amanah secara penuh oleh Presiden untuk menjalankan misi dan visi Presiden yang tertuang dalam nawacita. Dengan penuh rasa tanggung jawab, sepenuh hati, tulus dan berharap ibadah mengabdi kepada Pertiwi
untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi olahraga tanah air serta aktif, konstruktif, dan handal untuk pemuda Indonesia baik yang terwadahi dalam organisasi ekstra, intra, dan pemuda secara mandiri. Saya kerjakan siang dan malam, tidak kenal waktu, tidak boleh lelah, tidak boleh sakit, harus jelas output dan outcome-nya, harus ngefek, nendang, dan menorehkan sejarah besar bagi olahraga dan pemuda Indonesia. Hanya kata kerja, 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 dan kerja yang ada dalam pikiran, visi, dan hati saya. Presiden Jokowi selalu memberi arahan, program kerja harus dirasakan langsung oleh rakyat sehingga negara harus hadir melibatkan segenap pemuda dari semua kalangan untuk terus membingkai merah putih dengan prestasi dunia, sehingga dalam bekerja pun saya harus bisa memanfaatkan SDM di Kemenpora yang ada dengan maksimal untuk mencapai visi dan misi itu. Yang paling prioritas adalah Indonesia harus sukses di Asian Games, Asian Para Games 2018 Jakarta dan Palembang. Segala daya dan upaya doa dan partisipasi hingga kerja keras dari semuanya dikerahkan. Indonesia harus sukses sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara. Tidak hanya sukses prestasi, tapi juga sukses administrasi, sukses prestise juga di mata dunia internasional. Pikiran, tenaga, waktu, dan hati ini selama 4 tahun menjabat sebagai Menpora, saya fokus untuk Asian Games dan Asian Para Games, di samping pembenahan secara internal kementerian dan konsolidasi dengan semua stakeholder. Bisa jadi karena konsolidasi internal kementerian dilakukan secara ketat untuk menghasilkan SDM dan ASN, pejabat struktural yang siap tempur guna menyongsong misi pemerintah, di mana Kemenpora sebagai palang pintu sukses Asian Games dan Asian Para Games pada tahun 2018, sehingga disitulah di Kemenpora banyak terjadi rotasi, mutasi, penyegaran, dan menyinggung banyak pejabat sehingga ada pihak-pihak yang marah, benci, dendam, mengumpat, dan ungkapan-ungkapan lainnya. Tetapi saya tetap berjalan melangkah cepat tanpa menghiraukan. Sementara itu juga masyarakat terus bertanya dan bahkan banyak yang pesimis akan sukses hajat besar negara tersebut, baik dari kalangan pemangku olahraga, politisi, dan bahkan dari kalangan senayan DPR. Sehingga ungkapan-ungkapan tersebut menjadi vitamin untuk meningkatkan stamina dan adrenalin hingga persiapan demi persiapan dilakukan semua stakeholder yang diberi tugas oleh Pak Presiden dengan baik. Demikianlah Asian Games dan Asian Para Games 2018 berjalan dengan sukses di atas ekspektasi publik Indonesia dan dunia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasihat hukum yang saya hormati. Sejak saya diangkat sebagai Menpora 2014-2019 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala serta arahan dari Presiden dan Wakil Presiden, dukungan dari sahabat-sahabat Menteri Kabinet Kerja, perjuangan para pejuang olahraga, para pengurus, pelatih, atlet, para orang tua serta keluarganya, juga doa dan dukungan rakyat Indonesia serta kerjasama yang baik di dalam Kemenpora, saya bisa mencatat prestasi-prestasi gemilang yang menjadi sejarah besar bagi Indonesia. Di antaranya satu, Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 2016 dengan meraih 1 medali emas dari pebulu tangkis ganda campuran Tontowi Ahmad dan Lilian Nasir, dengan mengakhiri puasa emas selama 2 Olimpiade sebelumnya pada Olimpiade Beijing 2008 dan Olimpiade London 2012. Kita puasa emas selama 2 Olimpiade. Alhamdulillah 2016 berhasil 1 meraih medali emas. Kemudian selanjutnya saya menaikkan bonus yang sebelumnya sebesar 5 miliar per emas menjadi 5 miliar per orang, sehingga 1 medali emas ini mendapatkan total bonus 10 miliar. Belum lagi bonus bagi para medali perak dan perunggu dari cabang angkat besi. Dan sejak Olimpiade Rio de Janeiro dan Paralimpiade Rio de Janeiro 2016 ini, saya setarakan dan samakan dan sederajatkan dalam hal uang saku, akomodasi, transportasi, pesawat kelas bisnis, serta bonus untuk para atlet normal dan atlet disabilitas atau atlet paranormal. Semua disamaratakan. Ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Semua disamaratakan agar tidak ada perbedaan walau sekecil apapun, karena mereka adalah atlet yang juga berjuang demi berkibarnya merah putih di dunia. Yang ketiga, pertama kali dalam sejarah dunia otomotif, pemuda asal Solo Rio Haryanto dengan dukungan penuh Pertamina dan pemerintah berhasil berlaga sebagai pembalap Formula One dan memulai debutnya di Melbourne, Australia pada tahun 2016. Dan ini merupakan sejarah yang tidak terlupakan bagi Indonesia. Dan saya sebagai perwakilan pemerintah Indonesia diundang secara resmi untuk menghadirinya dan pastinya dibiayai oleh Kemenpora. Yang keempat, pemasaran olahraga, pemasaran dan pengenalan olahraga
untuk desa di seluruh Indonesia, seperti program Gala Desa yang mempertandingkan sepak bola, volleyball, tenis meja, sepak takraw, dan pencaksilat. Kemudian sepeda Nusantara yang bersepeda dari Sabang sampai Merauke selama tahun 2017, 2018, 2019 telah mengundang hingga 2 juta pesepeda dalam setiap eventnya. Kirap Pemuda Nusantara merupakan ajang kepedulian pemuda-pemuda Indonesia dengan melintas berbagai pulau Indonesia di 34 provinsi untuk mengenalkan kreasi budaya Nusantara dan kegiatan spektakuler yang ada di Indonesia selama 2017-2018. Kemudian yang kelima, penghargaan kepada legenda-legenda olahraga yang telah berjuang sejak tahun 1945 hingga 2018. Kami dengan sangat bangga menghargai dan mengapresiasi dengan cara menyalurkan langsung bantuan dari pemerintah, dan ini merupakan kali pertama terjadi dalam sejarah olahraga Indonesia. Yang keenam, lahirnya para atlet juara dunia baru selain cabang olahraga bulu tangkis, Kevin Marcus dan lain-lain, yakni dari cabang atletik Zohri yang merupakan siswa PPLP Mataram NTB binaan Kemenpora, dari cabang sepak bola Egy Maulana Fikri yang merupakan siswa SK Ragunan milik Kemenpora yang telah merumput di Eropa, dan juga untuk pertama kalinya seorang yang bernama Witan Sulaiman juga telah merumput di Eropa. Ini adalah siswa-siswa SK Ragunan. Yang ketujuh, kesejahteraan atlet dan pelatih non disabilitas dan disabilitas merupakan hal penting dilakukan, mengingat mereka merupakan pahlawan bagi harumnya nama Indonesia, sehingga kami memberikan penghargaan dengan cara mengangkat sebagai pegawai negeri sipil. Sejak tahun 2015 sampai 2018 sudah hampir kurang lebih 1000-an atlet sudah kami angkat menjadi pegawai negeri sipil. Betapa senang dan bangganya mereka dan orang tuanya. 8. Prestasi gemilang Asian Games dan Asian Para Games 2018 Jakarta Palembang adalah sejarah yang sangat berharga bagi dunia olahraga Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada ajang Asian Games Indonesia 2016, Indonesia berhasil menduduki posisi di 4 besar dari 45 negara yang berpartisipasi dengan perolehan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Kemudian disusul dengan ajang Asian Para Games 2018, Indonesia berhasil menduduki posisi di 5 besar dengan perolehan 37 medali emas, 37 perak, dan 51 medali perunggu. Apabila dibandingkan dengan event Asian Games, Asian Para Games pada tahun 2014 di Korea Selatan Incheon, Indonesia hanya menduduki posisi ranking ke-17 dengan perolehan 4 medali emas, 5 medali perak, dan 11 perunggu. Dan inilah sebuah bukti nyata untuk sejarah Indonesia bahwa momentum Asian Games merupakan ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu di mata dunia tanpa dipandang sebelah mata, serta terbuktinya peningkatan prestasi olahraga. Lantas, dari beberapa prestasi-prestasi di atas, cara pandang seperti apa yang digunakan Jaksa Penuntut Umum atas tuduhan dan tuntutan kepada saya yang menjustis Menteri Menpora sebagai penghambat prestasi olahraga Indonesia? Yang kesembilan, kita pun tidak boleh lupa dengan sejarah lainnya dalam pemberian bonus kepada atlet. Pemberian bonus dilaksanakan sebelum keringat para atlet kering seperti ajaran Nabi Muhammad. Sebelum penutupan event Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 langsung diserahkan oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara. Yang ke-10, transparansi dan akuntabilitas kantor Kemenpora yang saya pimpin jadi prioritas utama sejak saya masuk. Publikasi anggaran, MOU dengan cabang-cabang olahraga yang dihasilkan secara terbuka di press room, adanya zona integritas, profil ASN berintegritas, pemanfaatan media dan media sosial, dan bahkan saya menggagas situation room yang berbasis data, informasi, dan dokumentasi kemudahan kalau kini, alhamdulillah, situation room itu bisa dirasakan manfaatnya untuk melakukan konferensi daring Kemenpora atau Menpora RI dengan atlet, pemuda, dan seluruh stakeholder yang ada. Hal ini juga perlu perjuangan keras karena tidak semua birokrasi waktu itu senang dengan terobosan ini dan bahkan ada yang menghalangi.
Yang ke-11, kedekatan saya dengan para atlet tidak hanya sebatas sebagai seorang menteri dengan atlet saja, tapi bisa menjadi sahabat agar dapat ikut merasakan proses perjuangan para atlet. Dengan kata lain, mengerti dan memahami keadaan atlet dengan perhatikan tentang kepelatihan, psikologi, gizi, nutrisi, dan kebutuhan-kebutuhan lain atlet sendiri. Saking dekatnya yang mulia saya dengan para atlet, sejak saya diproses oleh KPK hingga persidangan berlangsung, mereka turut memberikan doa, support, semangat, dan bahkan mereka ada yang hadir. Bahkan yang mulia, ada beberapa atlet disabilitas yang saya jadikan anak asuh, yang kesehariannya sampai sekarang menjadi bagian kehidupan saya dan keluarga. Dan beberapa rekor yang lain seperti rekor poco-poco muri dunia, rekor muri poco-poco yang meraih muri dan rekor dunia yang diikuti kurang lebih 65.000 peserta pada tahun 2016 yang sangat spektakuler. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hormati, penasihat hukum dan para hadirin yang terhormat. Sempat saya menyinggung di atas bahwa penggunaan istilah persekongkolan jahat kepada saya itu adalah terjadi sejak awal tahun 2019 pada saat persidangan atas nama terdakwa Indi Fathamiti. Padahal pada saat persidangan tersebut saya sedang dan sudah bersaksi, juga bersumpah di bawah Al-Quran, kitab suci agama saya, Islam. Saya menjawab setiap pertanyaan apa adanya yang saya tahu dan yang saya rasa juga yang saya lihat. Predikat dugaan adanya persekongkolan jahat itu terus-menerus didengungkan, bahkan sangat eksploitatif, karena pada saat itu menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden. Entah ada agenda apa yang ada di belakangnya. Bahkan sampai saat saya masih menjadi politisi di luar jam dinas saya sebagai Menpora, pada saat itu sedang melakukan kampanye di Dapil Jakarta Timur, isu itu terus-menerus menggelinding dari seorang juru bicara KPK dan bahkan dari pimpinan KPK waktu itu. Hal ini juga yang dijadikan bahan isu negatif oleh lawan-lawan politik saya di daerah pemilihan. Saya kemudian tidak terpilih sebagai caleg terpilih, tetapi saya bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena saya tidak memakai uang politik untuk kepentingan pemilihan. Karena suara saya dan PKB hampir mendapatkan 100.000 suara tanpa money politik. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada rakyat Jakarta Timur. Untuk diketahui, sebelum ada isu persekongkolan jahat itu, di semua lembaga survei, nama saya selalu teratas dalam soal popularitas dan elektabilitas. Karena mungkin rakyat Jakarta Timur tahu persis prestasi olahraga sangat meningkat, dibuktikan dengan Asian Games yang beberapa tempat tandingannya berada di wilayah Jakarta Timur. Karenanya yang mulia, izinkan saya mengharap kepada yang mulia untuk tetap berkiprah di dunia politik, tidak dicabut hak politik saya, karena sungguhnya hal itu tidak mengganggu atau menurunkan prestasi olahraga nasional, tapi sebaliknya prestasi olahraga semakin meningkat tajam hingga terpublish di mancanegara. Karena saya mampu berbagi tugas kapan sebagai politisi dan kapan sebagai menteri abdi negara demi martabat dan nama harum bangsa. Berkibarlah terus merah putihku. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat. Di dalam dakwaan juga muncul istilah persekongkolan jahat lagi. Kemudian saya bertanya dalam hati, sesungguhnya siapa yang bersekongkol untuk mentersangkakan dan mendakwakan saya menjadi pesakitan? Apakah untuk menuntut hal-hal lain yang lebih besar dengan cara mengorbankan saya sebagai terdakwa? Sangat jelas juga di fakta-fakta sidang pra-peradilan BAP, saksi yang dipanggil. Ada kurang lebih 11 BAP yang menyebut nama institusi kejaksaan atau Blok M yang dialiri dana dari KONI. Dan ada bukti typing atau rekaman yang menyebut oknum-oknum nama BPK, Badan Periksa Keuangan, oknum Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran, yang sama sekali tidak ditanya, tidak diungkap dan tidak didalami. Bahkan saksi-saksi Suradi, Ferry Haju, Teuku Rifki tidak dihadirkan dalam sidang. BAP, bukti-bukti dan para saksi sudah jelas memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan bahwa saksi Miftahul Ulum sudah membuka kemana arah uang 11 miliar itu mengalir, tetapi tidak dijadikan dasar untuk mengungkap fakta yang jujur dan sebenarnya. Apakah itu tidak lanjut dari istilah persekongkolan jahat yang harus dan wajib disematkan pada pundak Imam Nahrawi? Apakah Imam Nahrawi menjadi target politik hukum tertentu untuk menutup hal besar lainnya?
atau ada konspirasi besar menjelang pemilu, menjelang pengumuman kabinet, atau akumulasi dari seluruhnya. Ditambah juga barisan sakit hati yang dapurnya pernah ditertibkan oleh kebijakan transparansi dan akuntabilitas, atau juga karena ada sebuah jabatannya yang tidak tersalurkan dengan baik di Kemenpora. Sebagai terdakwa yang mulia, saya memohon berulang-ulang kali kepada yang mulia dan jaksa penuntut umum waktu itu, hadirkan alat bukti sadap, CCTV, bukti-bukti lain, percakapan Miftahul Ulum dengan Hamidi, dengan Lina. Hadirkan juga untuk dikonfrontir saksi Hamidi, Joni, Lina Nur Hasanah, Miftahul Ulum, untuk mengungkap aliran dana 11,5 miliar suap KONI itu agar terang benderang melebihi cahaya. Tapi JPU tidak mengabulkan dengan alasan waktu. Padahal awalnya sudah berjanji menghadirkan karena sama-sama bisa memakai sarana komunikasi Zoom. Apalagi ini uang 11,5 miliar merupakan uang besar yang dengan seenaknya saja didakwakan dan diterima oleh terdakwa Imam Nahrawi melalui Miftahul Ulum. Padahal saya sudah bersumpah di atas Al-Quran, di kesaksian terdakwa Miftahul Ulum, bahwa saya tidak tahu menahu, tidak meminta, tidak memerintahkan, tidak menerima, dan bahkan demi Allah, demi Nabi Muhammad SAW, saya tidak terlibat dalam persekongkolan jahat ini. Kemana sebenarnya aliran duit 11,5 miliar itu? Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak menikmati yang mulia walau 1 rupiah pun dari dana 11,5 miliar itu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya akan membantu majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan KPK untuk mengungkap aliran dana 11,5 miliar ini. Dan saya mohon majelis hakim yang mulia, kabulkan saya sebagai justice kolaborator untuk mengungkap 11,5 miliar ini. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, penasihat hukum dan para hadirin yang terhormat. Saya juga sangat kaget dan tidak percaya dan menulus dada ketika dalam pemeriksaan saksi Miftahul Ulum yang mengakui dana 3M dari 11,5 itu diterima dari Arius Santo yang kemudian oleh saksi Ulum diserahkan ke Lina untuk membayar hutang ke orang yang pernah dipinjami untuk kebutuhan entertainment Kejaksaan Agung yang 7M. Ada anggota majelis hakim yang mulia langsung menyimpulkan bahwa tidak mungkin uang itu dikasih ke Lina karena Lina Nur Hasanah adalah saksi fakta. Demikian juga saat saya diperiksa sebagai terdakwa sudah tersimpulkan bahwa saya melalui Miftahul Ulum sudah terima 11,5 M. Padahal di persidangan sudah jelas dan tegas bagaimana pengakuan Hamidi, Atam sopir Hamidi yang tidak pernah mengantar Hamidi dan tidak pernah melihat Ulum baik di lapangan golf maupun di lapangan tenis Kemenpora. Joni Awe yang hanya tahu dari Hamidi, Lina Nur Hasanah yang tahu dari Hamidi, Eni Purnawati yang tahu dari Hamidi, dan bukti-bukti, dan saya tahunya juga dengan kekuatan bukti-bukti BAP lainnya. Sadapan Eni Fuad Hamidi dengan Lina Nur Hasanah pada tanggal 6, 7, dan 8 Juni 2018. Jelas dan tegas, tidak ada penyerahan uang tanggal 8 Juni 2018 itu kepada saya, baik langsung ataupun tidak langsung. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, bila mana proses pencairan dana hibah KONI tersebut dikaitkan dengan disposisi menteri, maka sungguh sangat tidak masuk akal bila mana menteri dituduh mengetahui memberi peluang secara diam-diam kepada Miftahul Ulum untuk melangkah, meminta dan memaksa agar dapat cashback hibah KONI. Karena disposisi itu adalah kewajiban menteri sebagai pemimpin tertinggi di kementerian. Menteri apa saja untuk melakukan disposisi. Kertasnya sudah ada, lajur disposisinya sudah jelas, format disposisinya kementerian dan nama-nama pemimpin disposisi atau nama-nama yang ada disposisi sudah diatur, termasuk disposisi untuk ASPRI, SESPRI, ASPRI Miftahul Ulum dalam rangka fungsi pengarsipan. Ini diatur dalam keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 0488 tahun 2015 tentang pengangkatan pegawai negeri perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 27 Mei 2015 dan keputusan Menteri Pemuda Olahraga nomor 9 tahun 2015 tentang pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja waktu
tertentu tanggal 19 Februari 2018 seperti bukti T15 dan T19 kepada ASPRI, SESPRI, termasuk ASPRI Nahdlatul Ulum dengan 3 tugas besar, yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KL, daerah, dan pihak lain bagi pelancaran tugas menteri, melakukan pendampingan kunjungan kerja menteri di dalam dan luar negeri, melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya untuk menunjang keperluan dan kebutuhan menteri selaku pribadi dan atau dalam jabatannya. Jelas dan tegas di situ ada tugas-tugas teknis seperti pengarsipan, dokumentasi, publikasi sosial media yang saya bebankan kepada saudara Nahdlatul Ulum, dan itu terjadi sejak saya menjabat. Dan puncaknya ketika saya diperingatkan oleh BPK tahun 2016 karena tidak merespon surat BPK, disebabkan surat itu disimpan dan tidak dilaporkan oleh Sesmenpora Alfitra Salam. Pada momentum ini saya bertegas, contrengan di kolom disposisi untuk ASPRI, SESPRI, Ajudan, Kasubag TU, dan tim komunikasi menteri untuk fungsi dan tugas pengarsipan. Ini juga dalam rangka transparansi dan akuntabilitas yang saya coba terapkan, bahwa yang terhormat jaksa penuntut umum mencurigai saudara Nahdlatul Ulum memanfaatkan disposisi untuk kepentingan lain, itu sudah di luar tanggung jawab saya apabila dipakai untuk bahan negosiasi yang berujung pada pencairan, bukan persiapan, pada pencairan cashback, sama sekali bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Apakah bila istri kita selingkuh dengan pria lain, otomatis suaminya bertanggung jawab dengan perbuatan sang istri? Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, saya sebagai menteri yang didukung oleh perangkat birokrasi yang lengkap dengan teknis, tata cara, dan tata atur yang baku dan detail, selalu menjalankan misi dan visi Presiden. Negara hadir. Saya hadir dalam setiap undangan, acara, kegiatan internal maupun eksternal kementerian. Ketika saya hadir pun hanya berbekal badan, pikiran, hati, semangat, dan niat silaturahim sekaligus mohon doa restu agar Indonesia sukses sebagai tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games 2018. Selebihnya soal teknis perjalanan dinas, soal transportasi, akomodasi, logistik untuk acara yang akan dihadiri beserta siapa yang mendampingi, dan beberapa hal saya tidak ikut mengatur, apalagi tahu dari mana sumbernya, terutama sumber dananya, sumber informasi dan lainnya. Kan tidak mungkin seorang menteri akan mengerti betul-betul perihal teknis acara. Apa guna Sesmenpora yang memiliki tugas masing-masing dengan segenap jajaran birokrasinya, juga para deputi dan birokrasinya. Oleh karenanya, soal dari mana dana dan untuk apa penggunaannya, saya sudah sampaikan dalam sidang yang mulia ini bahwa demi Allah saya tidak tahu tentang hal tersebut. Hal ini juga dilengkapi dengan alat bukti, saksi-saksi baik dari JPU maupun saksi yang meringankan. Termasuk soal perjalanan dinas ke Melbourne, saya hanya memenuhi undangan penyelenggara Formula One dengan tiket VVIP yang sudah disiapkan, dan bila ada tambahan dana yang diterima oleh Antonas Gihani seperti pemeriksaan ulum, seperti kesaksian ulum yang dipakai untuk keperluan pembelian tiket masuk rombongan menteri, berarti secara otomatis Bapak Gatot Dewa Broto dan istrinya serta staf-staf menteri, TU dan protokol lainnya juga ada. Apakah ini juga kemudian menterinya harus bertanggung jawab secara pidana? Demikian juga soal baju batik menteri, saya hanya diminta bagian rumah tangga dan perlengkapan untuk ukur baju. Kemudian jadilah beberapa baju batik, salah satunya seperti yang sedang saya pakai sekarang ini yang mulia, bergambar olahraga bowling. Apakah menteri harus tanya siapa yang membuat baju batik, siapa yang mengukur, dan siapa penjahit atau tailornya, di mana dan bagaimana prosesnya, hingga ongkosnya dari mana dan berapa yang harus dibayar, dan hal lain yang menyangkut baju batik menteri? Logikanya seorang menteri tidak mungkin harus tahu tentang itu, karena hal sepele itu bisa diselesaikan oleh yang bertanggung jawab dan mengaturnya, yaitu bagian rumah tangga. Kemudian ketika si baju batik itu dipermasalahkan, apakah menterinya harus bertanggung jawab secara pidana? Jikalau hal sepele ini diyakini untuk menjadikan alasan sebuah pidana, maka dapat dipastikan semua menteri juga harus terpidana. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya Majelis Hakim yang mulia, mohon maafkan saya yang mulia atas keteledoran dan kelalaian saya tidak menanyakan hal-hal tersebut secara detail kepada anak buah dan birokrasi saya.
Dan bila mana itu dianggap tanggung jawab saya, maka saya dianggap menerima itu, menikmati itu, meskipun saya tidak menikmati secara langsung. Mohon yang mulia, maafkan saya yang mulia atas keterbatasan dan kelemahan ini yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Terhadap tuntutan bahwa saya telah menerima beberapa pemberian seperti dari Supriyono senilai 14 juta, dari Taufik Hidayat 1 miliar, Lina Nur Hasanah 2 miliar untuk Budi Pradono. Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak pernah memerintahkan, apalagi meminta kepada dan untuk siapapun. Saya tidak pernah mendapat informasi dari mereka, Taufik Hidayat, Supriyono, Lina Nur Hasanah, apalagi Budi Pradono. Yang jelas dalam sidang yang mulia dengan tegas mengatakan tidak pernah konfirmasi dan memberitahu baik kepada saya maupun istri saya tentang penerimaan atau aliran dana tersebut. Akan tetapi ternyata mereka mengalokasikan sendiri tanpa perjanjian tertulis. Saya tidak pernah tahu uang-uang tersebut mengalir. Barulah setelah saya jadi tersangka, saya mengetahui itu. Apakah ketidaktahuan saya ini menjadi tanggung jawab saya secara pidana juga? Mengingat mereka yang telah bermain api dan mengatasnamakan saya. Mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan setiap hal janggal yang telah mereka perbuat, yang seakan-akan memang ingin menjerumuskan saya pada akhirnya. Demikian juga tentang uang 1 miliar yang diterima Taufik Hidayat. Sampai persidangan ini selesai, saksi Miftahul Ulum dengan tegas menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Begitupun dengan saksi lainnya, terbukti dan petunjuk tidak ada yang menegaskan tentang hal itu. Lantas dengan cara pandang seperti apa yang dipakai ketika diantara pemberi dan penerima suap belum terbukti jelas, sehingga saya yang sudah dinyatakan dan harus bertanggung jawab secara pidana. Seharusnya bila ini dipaksakan menjadi perkara suap, secara logika Taufik Hidayat juga menjadi tersangka suap sebagai perantara. Tidak pandang beliau mengerti atau tidak uang itu harus diapakan dan dikemanakan. Beberapa dakwaan yang menarik, entah ada unsur kesengajaan atau tidak ada sangkaan Taufik Hidayat terima uang 7 miliar untuk pengurusan perkara di Kejaksaan Agung, tetapi dalam dakwaan itu hilang, seolah-olah tenggelam, entah mengapa dan kemana dakwaan itu. Ada juga dakwaan Taufik Hidayat terima uang 800 juta untuk mengurus kasus di Kejaksaan Agung, juga hilang dalam tuntutan. Tidak ada dalam tuntutan, entah kemana dan mengapa itu hilang tanpa kejelasan. Karenanya majelis hakim yang mulia, izinkan saya untuk mengatakan tuntutan tersebut bahwa tolong jangan merusak martabat dan harga diri saya, seseorang yang hanya untuk kepentingan yang ada dalamnya, dengan menyematkan adanya persekongkolan jahat yang tidak terbukti sama sekali. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut yang terhormat, saya terlahir dari keluarga petani yang sangat sederhana dan terbatas. Ayah saya Muhammad Rizal almarhum adalah petani lulusan sekolah rakyat. Ibu saya Siti Maskun almarhumah lulusan SD. Selain bertani, beliau berdagang rujak dan soto khas daerah saya, yaitu Konang, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sejak kecil orang tua saya mendidik dengan keras soal agama, sehingga pagi saya di SD, sore di madrasah ibtidaiyah, lalu SMP dan madrasah sanawiyah sore harinya. Begitu keras beliau mendidik, sehingga terbentuklah karakter yang kuat dalam diri saya untuk terus bersikap religius. Sejak kecil pula orang tua saya melatih berwirausaha. Hampir setiap pagi, ibu menyuruh menyiapkan masakan di warung. Tiap Jumat, ayah minta saya jualan kerupuk dan snack-snack di pos gardu depan warung ibu. Itu sejak kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP. Di sela-sela itu, untuk menambah penghasilan saya menjadi kernet mobil milik paman saya, Haji Zayadi, menjaga mesin diesel milik paman juga. Pernah juga saya menjadi kuli beras seberat 50 kg sampai 100 gram milik kakek Haji Profi. Demikian kerasnya perjuangan saya sejak SD sampai dengan SMP. Ketika menengah atas, saya didaftarkan di pesantren di Bangkalan, sekaligus sekolah umum di Madrasah Aliyah Negeri. Karena terbatas kiriman uang dan beras, saya lewati di pesantren dengan banyak berpuasa sunnah. Selesai Madrasah Aliyah Negeri di Bangkalan, saya harus melanjutkan sekolah di bangku kuliah atau bekerja di Malaysia. Dua pilihan. Sekali lagi karena keterbatasan ekonomi keluarga, tapi alhamdulillah yang mulia, berkat doa dan usaha dari ayah dan ibu saya, beserta tekad yang bulat dengan menjual sebidang sawah untuk membiayai kuliah saya di Surabaya. Demikian pula pada saat saya menginjak di semester kedua, saya berjuang untuk mandiri dengan cara tidur di musola dan masjid di Surabaya. Tidak kos, tidak juga kontrak rumah karena keterbatasan ekonomi. Alhamdulillah Allah SWT menemukan jalan.
karena keberkahan ilmu, silaturahim, dan niat yang bulat untuk meneruskan perjuangan lewat organisasi kemahasiswaan di PMI, mengajar Al-Quran dan majelis-majelis khutbah di masjid, guru di TPQ, guru privat perumahan, bahkan saya pernah jadi loper koran, kuli bangunan di Surabaya, jasa dekorasi untuk orang nikahan, jual khot atau kaligrafi dan jasa lainnya. Itu semua untuk keluarga dan dalam rangka berjuang menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah saat saya lulus kuliah sampai tahun 98. Kuliah saya 7 tahun yang mulia. Bersamaan dengan itu, PKB lahir dan sejak itu saya hijrah ke Jakarta. Mengabdi di PKB sebagai kepala kantor dan ketua Dewan Pembina Syuro. Pertama kalinya adalah Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden. Kemudian ketua umum Matori Abdul Jalil dan sekjen PKB Ahmad Muhaimin Iskandar. Adalah awal kali saya mengenal partai politik, praktis dan cita-cita politik PKB tahun 2000. Dan tahun 2004 awal kali terpilih menjadi anggota DPR untuk periode 2004-2009. Kemudian saya terpilih lagi untuk kedua kalinya di periode 2009-2014. Kemudian ketiga kalinya terpilih kembali untuk periode 2014-2019. Tetapi kenyataan berbicara lain. Beberapa bulan kemudian saya diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa oleh Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar sebagai kandidat anggota Kabinet Kerja Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tidak pernah terbersih sedikit pun jabatan, posisi, dan amanah tersebut bagi seorang anak kampung yang serba terbatas, kekurangan, yang untuk menuju jalan rumahnya pun tanpa aspal waktu itu, tanpa lampu PLN, tanpa PDAM, yang hampir saja menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Tidak pernah terbayang sedikit. Namun Allah berkehendak lain. Saya jalani dengan ikhlas, tulus tugas sebagai Menpora dengan doktrin kuat dari orang tua, guru, senior sahabat saya. Menolonglah, maka Allah SWT akan menolong. Jangan pernah berharap balasan kecuali dari Allah SWT. Itulah pesan ayah dan ibu saya yang terus saya perhatikan sampai sekarang. Tidak terbayang sedikit pun jika jabatan sebagai menteri itu diakhiri dengan saya duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Karena memang tidak ada niat sedikit pun untuk melanggar aturan norma hukum yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Tetapi apapun itu saya ikhlas yang mulia menjalaninya sebagai rasa menjunjung tinggi rasa keadilan. Tidak hanya di Asia tetapi di level internasional, karena berbagai rencana event internasional seperti MotoGP, tuan rumah Piala Dunia sepak bola U21, Olimpiade 2032 akan dipercayakan kepada Indonesia sebagai tuan rumah. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Akan tetapi Bapak, saya juga mohon maaf atas ketidakcermatan mengontrol anak buah saya di Kemenpora sehingga menimbulkan masalah hukum. Karena itu terjadi terlalu fokusnya saya selama 4 tahun terhadap amanah dan tugas-tugas utama yang telah Bapak Presiden percayakan kepada saya. Saya mohon maaf yang tak terbatas Bapak Presiden Jokowi. Kepada istriku tercinta Sobibah Rohman, atas salah dan dosa Abah selama ini, sayang, salahmu sudah kumaafkan sejak hati ini bersatu dalam cintamu. Terima kasihku atas sabarmu, ikhlasmu, relamu, dan sediamu atas senyum ketika badai datang menerpa. Dan kau selalu bisikan di telinga Abah, ada Allah yang memiliki jagat alam raya ini. Terima kasih selama 8 bulan ini sejak Abah ditahan. Engkau tak henti-hentinya menyemangati ketujuh anak kita untuk membesarkan hatinya dan selalu menerapkan pikiran positif bahwa tak ada satu peristiwa yang tak berhikmah. Engkau wahai istriku bagai cahaya yang menyinari gelapnya pandanganku. Terima kasih sayangku. Untuk para jagoanku tersayang, Mas Sifat, Mas Obed, dan Mas Diki. Mas Sifat anakku, tanamkan ketabahan hati untuk menjadi contoh adik-adikmu. Meskipun kau baru lulus SMA, beberapa saat sebelum Abah menjadi tersangka, janganlah menjadi keputusasaan kamu. Kamu harus terus menuntut ilmu, perjuangkan jenjang kuliahmu, sekaligus mencari ridho dan berkah Allah. Insya Allah ketika hidupmu disandarkan hanya untuk Allah, hidupmu akan bahagia dengan rezeki yang Allah SWT berikan, baik untukmu maupun untuk adik-adikmu. Jangan pernah berpikir kamu akan bekerja dan tidak kuliah. Nah, tetap kuliah. Mas Obed, tetaplah menjadi motivasi dengan semangatmu yang selalu berkobar. Ciptakan duniamu dengan kecerdasanmu. Jangan pernah patah semangat. Raih cita-citamu dan wujudkan jenjang pendidikanmu hingga ke bangku kuliah, kampus favorit yang kamu pilih.
Buktikan impianmu untuk menginjak, menuntut ilmu di kampus impianmu. Harus terus semangat. Khusus untuk ibundaku, Hajah Hamidah Sirat, doakan terus anakmu ini yang sedang dizalimi. Semoga Umi selalu sehat, panjang umur, dan terus menyemangati putra-putrinya. Sekali lagi maafkan Abah, untuk istriku, para anakku, Umi, kakak, adik-adik, serta keluarga besarku. Saya akan terus berjuang dan memperjuangkan keadilan serta kejujuran demi tegaknya hukum di negeri tercinta ini. Allah Akbar sari. Demikian yang mulia yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih atas perhatian Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih atas perhatian seluruh wartawan. Terima kasih atas seluruh perhatian kita semua. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita semua dari azab dunia dan akhirat. Jakarta, 19 Juni 2020. Pledoi ini saya beri judul Prestasi Berujung Bui. Imam Nahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Ya, saudara terdakwa sudah membacakan nota pembelaannya.